sejumlah uang dari selaku Direktur Prasarana DJKA Kementerian Perhubungan bersama-sama dengan FAD selaku PPK Kementerian Perhubungan menerima sejumlah uang dari YOS selaku Direktur PT Kereta Api Manajemen Properti bersama-sama dengan PAR selaku VP terkait proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera senilai 1,1 miliar. Penerimaan uang dari hasil pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari tua atau THR. Tunjangan hari raya, THR, bukan tunjangan hari tua, sorry. Tapi cepat bikin jantungan, bikin negara jantungan. Kenapa? Karena ya banyak masalahnya ya. Proyek ini sudah tidak visible, bisa kemudian menjadi belitan utang RI kepada China dan lain sebagainya. Padahal sejak awal misalnya Menteri Perhubungan Jonan menentang proyek ini. Kan Jakarta-Bandung itu nggak terlalu jauh. Ngapain dibikin proyek kereta cepat? Sementara yang existing saja more than enough. Sudah ada jalan tol, ya, bahkan jalan tolnya ada jalur selatan. Kemudian ada juga tol elevated. Kereta tinggal di revitalisasi, kereta Parahyangan misalnya. Tapi tiba-tiba kereta cepat, dan kereta cepat ini ya banyak bau-baunya ya. Bagus. Kan proyeknya cukup banyak ya, ada Jawa, Sumatera dan Sulawesi karena Betul. memang ini dari komitmen pemerintah mungkin ya, salah satunya untuk menghubungkan antara berbagai daerah bukan hanya di Jawa. Bagian dari paralel juga untuk membangun tol ya. Jadi persoalannya kan infrastruktur seperti ini ya memang rentan. Jadi rasanya kelemahan di sistem pencegahan mulai dari pengawas internalnya, BPK, BPKP termasuk aparat penegak hukum lalai di situ gitu. Fenomena gunung es, pengamat sebut korupsi kereta api bisa bak skandal 349 triliun rupiah Kemenkeu. Permohonan maaf Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi atas kasus korupsi proyek perkeretaapian yang melibatkan pegawai Kementerian Perhubungan atau Kemenhub disoroti pengamat kebijakan publik Kikin Prakinanto. Selain meminta maaf, Menhub Budi juga menyatakan siap bekerja sama dan mendukung KPK dan pihak terkait dalam mengusut kasus korupsi tersebut. Menanggapi hal tersebut, Gigin menyarankan agar proyek-proyek pembangunan yang lain juga diaudit karena kasus semacam ini bisa menimbulkan fenomena gunung es. Proyek-proyek lain perlu diaudit juga, bisa jadi ini fenomena gunung es, ujar Gigin. Dikutip dari akun Twitter pribadi pada Jumat 14 April. Fenomena gunung es yang dikhawatirkan Gigin yaitu seandainya nilai korupsi di lingkungan Kemenhub ternyata jauh lebih besar dari yang muncul di permukaan. Pasalnya, fenomena serupa terjadi di Kementerian Keuangan atau Kemenkeu saat ditemukannya transaksi janggal 349 triliun rupiah usai kasus mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo terbongkar. Dalam arti, korupsi di lingkungan kementerian ini jauh lebih besar dari yang muncul ke permukaan. Persis kasus transaksi janggal Kemenkeu, jelas Gigin. Untuk diketahui, sempat dilakukan operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di lingkungan Balai Perkeretaapian DJKA Jawa Tengah. OTT tersebut diduga berkaitan dengan pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan lintasan kereta api lainnya di DJKA Kementerian Perhubungan. Dugaan korupsinya terkait pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan perlintasan kereta api lainnya di DJKA Kemenhub, kata juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan Rabu 12 April.